Tahun 2026 bukan sekadar pergantian kalender bagi Indonesia. Di balik angka itu, ada perubahan besar yang pelan tapi pasti sedang bergerak di sektor yang selama ini jarang dibahas secara mendalam oleh publik, yaitu pertahanan negara. Saat sebagian orang masih melihat kekuatan militer hanya dari parade dan seragam, sesungguhnya Indonesia sedang memasuki fase penting yang akan menentukan posisi strategisnya di kawasan selama puluhan tahun ke depan. Pesawat tempur baru akan mendarat, kapal perang modern akan berlayar di perairan Nusantara, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia akan mengoperasikan sistem rudal balistik jarak menengah. Semua ini bukan kebetulan, dan bukan pula sekadar belanja senjata. Ini adalah jawaban atas perubahan ancaman, dinamika geopolitik, dan kebutuhan untuk bertahan di dunia yang semakin tidak pasti. Namun pertanyaannya, mengapa semua ini terjadi sekarang? Mengapa tahun 2026 menjadi titik krusial? Dan apa sebenarnya makna kedatangan alutsista-alutsista canggih ini bagi masa depan pertahanan Indonesia? Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal sebagai negara dengan wilayah sangat luas, tetapi kemampuan proyeksi militernya relatif terbatas. Dari udara, banyak armada pesawat tempur yang usianya sudah melewati masa ideal. Dari laut, kapal-kapal perang modern jumlahnya belum sebanding dengan luas wilayah perairan yang harus dijaga. Dari darat, Indonesia bahkan belum memiliki sistem senjata strategis jarak jauh yang mampu memberikan efek gentar atau deterrence yang nyata. Di sisi lain, lingkungan strategis regional terus berubah. Ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat, rivalitas kekuatan besar semakin terbuka, dan teknologi militer berkembang jauh lebih cepat dibanding satu dekade lalu. Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan konsep pertahanan teritorial klasik. Ancaman hari ini bukan hanya invasi fisik, tetapi juga tekanan geopolitik, pelanggaran wilayah udara, provokasi di laut, hingga potensi konflik berintensitas tinggi yang bisa terjadi tanpa peringatan panjang. Dalam kondisi seperti inilah, modernisasi alutsista menjadi kebutuhan mendesak, bukan pilihan. Masuklah kita ke tahan-tahan awal dekade 2020-an, ketika pemerintah Indonesia mulai mengambil keputusan besar yang sebelumnya dianggap terlalu ambisius. Kontrak pembelian pesawat tempur Rafale ditandatangani, pesawat angkut strategis A400M dipesan, fregat modern dari Eropa dibeli, dan kerjasama pengembangan serta akuisisi rudal balistik dilakukan secara tertutup namun serius. Semua keputusan ini memiliki satu benang merah yang sama, yaitu membangun kekuatan militer yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga disegani. Salah satu simbol dari kesinambungan dan peningkatan kemampuan ini adalah pesawat tinggi $50 Golden Eagle. Pesawat jet latih tempur ini mungkin tidak sepopuler Rafale, tetapi perannya sangat krusial. Sejak pertama kali dioperasikan pada 2014, T-50I menjadi tulang punggung latihan lanjutan pilot tempur TNI Angkatan Udara. Namun seiring waktu, armada ini mengalami pengurangan akibat kecelakaan yang tidak bisa dihindari. Dalam dunia penerbangan militer, ketika jumlah pesawat berkurang, maka kualitas dan intensitas latihan pilot pun ikut terdampak. Keputusan untuk menambah 6 unit T-50I bukanlah keputusan emosional, melainkan langkah strategis. Tanpa pilot yang terlatih dengan baik, pesawat tempur secanggih apapun tidak akan optimal. Kedatangan tambahan tinggi -50-20 yang dijadwalkan pada awal 2026 akan memulihkan, bahkan meningkatkan, kapasitas latihan TNI AO. Lebih dari itu, versi baru yang diterima Indonesia membawa peningkatan avionik, radar, dan kemampuan persenjataan yang membuatnya semakin relevan dengan standar tempur modern. Ini menunjukkan bahwa modernisasi tidak hanya terjadi di lini depan, tetapi juga di sistem pendukungnya. Dari udara, kita beralih ke laut, domain yang menjadi urat nadi Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan lebih dari 17.000 pulau dan jalur laut strategis yang dilalui perdagangan global. Keamanan maritim adalah isu eksistensial. Selama ini, tantangan utama TNI Angkatan Laut adalah keterbatasan kapal perang modern yang mampu beroperasi lama di laut lepas dengan sistem sensor dan senjata mutakhir. Disinilah kehadiran fregat kelas PPA seperti KRI Prabu Siliwangi menjadi sangat signifikan. Kapal ini bukan sekadar kapal patroli biasa, dengan panjang lebih dari 140 meter, kecepatan tinggi, serta sistem tempur terintegrasi yang modern. KRI Prabu Siliwangi dirancang untuk menghadapi ancaman maritim abad ke-21, mulai dari kapal permukaan, kapal selam, hingga ancaman udara. Kedatangannya pada Maret tahun 2026
akan melengkapi KRI Brawijaya yang lebih dulu tiba, menciptakan sepasang fregat modern yang mampu meningkatkan daya gentar armada Indonesia secara signifikan. Ini adalah lompatan kualitas, bukan sekadar penambahan jumlah. Sementara itu, di sektor angkut udara strategis, kehadiran Airbus A400M Atlas menjadi game changer tersendiri. Selama ini, kemampuan angkut jarak jauh Indonesia sangat bergantung pada pesawat generasi lama dengan kapasitas terbatas. A400M mengubah paradigma tersebut. Pesawat ini mampu mengangkut muatan besar, terbang jarak jauh, mendarat di landasan semi-permanen, dan bahkan melakukan pengisian bahan bakar di udara. Unit pertama yang tiba pada 2025 sudah membuktikan manfaatnya dalam misi kemanusiaan, dan kedatangan unit kedua pada Februari tahun 2026 akan menggandakan efek strategisnya. Yang menarik, A400M tidak hanya berfungsi dalam konteks militer. Dalam negara rawan bencana seperti Indonesia, pesawat ini menjadi alat vital untuk respons cepat terhadap krisis kemanusiaan. Inilah contoh bagaimana modernisasi alutsista juga memberi dampak langsung bagi rakyat, bukan hanya untuk skenario perang. Namun mungkin alutsista yang paling mengubah wajah pertahanan Indonesia adalah rudal balistik, kan? Selama puluhan tahun, Indonesia tidak memiliki kemampuan serangan jarak jauh berbasis darat. Doktrin pertahanan kita cenderung defensif dan reaktif. Kehadiran sistem rudal balistik dengan jangkauan hingga ratusan kilometer mengubah kalkulasi tersebut. Ini bukan soal menyerang, tetapi soal pencegahan. Dalam dunia pertahanan modern, kemampuan untuk menghantam target strategis dari jarak jauh adalah elemen penting untuk mencegah lawan bertindak gegabah. Rudal kan yang mulai dioperasikan penuh pada 2026 akan menjadi simbol bahwa TNI, Angkatan Darat, memasuki era baru. Dengan presisi tinggi berbasis INS dan GPS, sistem ini mampu memberikan efek strategis tanpa harus mengerahkan pasukan besar. Ini adalah lompatan doktrinal yang sangat besar dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara yang memiliki kemampuan deterrence modern. Namun semua alutsista ini, betapapun pentingnya, seolah menjadi pembuka jalan bagi satu kedatangan yang paling dinanti, yaitu pesawat tempur Rafale. Rafale bukan hanya pesawat tempur baru, ia adalah simbol transformasi TNI, Angkatan Udara. Dengan kemampuan multirole sejati, avionik canggih, radar AESA dan persenjataan modern, Rafale memberi Indonesia fleksibilitas yang belum pernah dimiliki sebelumnya. 3 unit pertama yang tiba pada Januari tahun 2026 memang hanya awal, tetapi dampak psikologis dan strategisnya sangat besar. Ini menandai dimulainya transisi dari armada lama menuju kekuatan udara modern yang mampu beroperasi dalam berbagai skenario. Dari patroli rutin hingga konflik berintensitas tinggi. Lebih dari itu, transfer pengetahuan melalui pelatihan pilot dan teknisi di Prancis menciptakan fondasi sumber daya manusia yang jauh lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Jika kita melihat keseluruhan gambaran, jelas bahwa tahun 2026 bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal. Alutsista yang tiba di tahun ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun pertahanan yang kredibel, modern, dan adaptif. Tantangannya tentu masih banyak, mulai dari kesiapan anggaran, pemeliharaan, hingga integrasi sistem. Namun, arah kebijakan sudah jelas. Indonesia sedang bergerak dari sekadar bertahan menuju mampu mencegah, dari reaktif menuju proaktif, dari pengguna alutsista lama menuju operator sistem senjata modern berstandar global. Jika konsistensi ini dijaga, maka dalam 1 dekade ke depan, Indonesia bukan hanya akan aman di dalam negeri, tetapi juga diperhitungkan di kawasan. Tahun 2026 akan dikenang bukan karena jumlah senjata yang datang, tetapi karena perubahan cara berpikir tentang pertahanan nasional, dan dari titik inilah, masa depan kekuatan militer Indonesia mulai ditentukan.